Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'na wa nafa'ni wa bi'ilmihi amin. Allahumma ahdina bi barakati wal karamati Syekhul Imam Nawawi wa bi barakati wal karamati Syekhul Imam Ibn Hajar al-Asqalani wa bi barakati wal karamati Syekhul Imam Ibn Hajar al-Haytami wa bi barakati wal karamati Imam Zainuddin al-Malibari wa bi barakati wal karamati Imam Abu Sujjah wa bi barakati wal karamati arwahina a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin wa ilal ulama'i rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa likullin wa ashabi kullin wa waliyin wa waliyati min masyarikil ardi ila maghribiha taftah lana ya Allah qulubana bi futuhil arifin wa tanawwara qulubana bi futuhil arifin wa tuhimana ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas shalihin. Fabasharnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sya'yu qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur mada tara. Al-ayah wa ma'nahu wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Ana Siddiq Malikan dan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bikabal syaini aqarranaini wa yusammi wa yukabbiru wa yadha'u rijlahu ala shifahihima. Al-hadith atau kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ayqra'il haditha. Para asatid, para muharrikin, para muaddibin, para muballighin, muta'allimin wal muta'allimat, ad-dakirin wad-dakirat,
al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kesempatan kita yang Allah berikan pada malam yang sangat mulia ini izin Allah, qudrah iradah Allah, didudukannya kita di tempat yang penuh rahmah dan maghfirah, di dalam majlis yang penuh keridhaan Allah, di mana majlis tersebut diucapkan dan dilantunkan asma Allah, sifat Allah, menyanjung beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dinaungi dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala beserta para malaikat yang ada di setiap penjuru jalan, mencatat kepada semua orang yang melangkahkan kedua kakinya untuk menghadiri majlis ilmu. Semoga kita yang duduk pada malam yang sangat mulia ini, kita memohon kepada Allah agar senantiasa tidak hanya di dalam diri kita saja, namun kita memohon kepada Allah agar dzurriyyah kita, anak keturunan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah di jalan yang Allah, di jalan yang penuh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak anak-anak kita diwarisi oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah atas izinnya menjadi orang-orang, menjadi manusia yang memperjuangkan daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang duduk pada malam yang sangat mulia ini, segala hajat dunia dan hajat akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umur dalam taat ibadah pada Allah. Orang tua kita yang terlebih dahulu meninggalkan kita, mudah-mudahan dengan sebab kumpulnya kita di majlis ilmu, kita doakan agar kuburnya dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga mohon pada Allah agar panjang umur kita digunakan untuk ketaatan dan ibadah pada Allah. Kita memohon agar dilindungi, kita diberikan panjang umur kalau tanpa ibadah pada Allah. Semoga kita dijauhkan dari panjang umur kalau tidak ibadah pada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana sumpah Allah dan bagaimana hadirin sekalian Allah ini bersumpah atas nama waktu, di mana kemarin Allah bersumpah hadirin sekalian kita bahas dalam surah Al-Fajr wal fajri wa layalin ashri. Allah bersumpah atas nama waktu, Allah bersumpah atas nama ciptaannya, di mana hadirin sekalian Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr itu demi malam-malam 10 Allah bersumpah, di mana malam 10 yang masuk kepada tafsir walayalin asri ada 3 tanggal 10 yang menjadi pilihan Allah. Di antara setahun hanya ada 3 tanggal 10 yang menjadi pilihan Allah, di mana pilihan tersebut tanggal 10 yang pertama adalah 10 akhir Ramadan, di mana 10 akhir Ramadan adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengisi ibadah di bulan Ramadan pada 10 akhir Ramadan akan Allah merdekakan dan Allah selamatkan dari siksa api neraka. Lalu tanggal 10 yang kedua yang menjadi pilihan Allah adalah tanggal 10 bulan haji. Tanggal 10 bulan haji menjadi pilihan Allah, menjadi tanggal yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan sehingga diabadikan oleh Allah dalam sumpahnya dalam surah Al-Fajr. Dan tanggal 10 yang ketiga yang menjadi pilihan Allah adalah tanggal 10 Muharram. Dari 3 tanggal 10 yang menjadi pilihan Allah selama setahun itu ada 3 tanggal 10 yang menjadi pilihan, yang menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala sumpahnya demi malam-malam tanggal 10. Ini kita akan membahas 10 pilihan Allah yang kedua, yakni 10 Dzulhijjah.
Kalau kita kemarin membahas juga surah Al-Kautsar, di mana surah Al-Kautsar ini adalah surah untuk memberikan jawaban, untuk memberikan satu solusi dan perlawanan dari surah Al-Ma'un, di mana tanda-tanda kemunafikan orang adalah yang pertama ia bakhil, sehingga ia ada anak yatim, ia menghardik, ada yang meminta-minta, hadirin sekalian ia menghina. Tanda munafik adalah pelit, dan tanda pelit orang itu, hadirin sekalian, ia tidak mau berbagi, hadirin sekalian, kepada orang yang membutuhkan. Dan tanda-tanda orang munafik dalam surah Al-Ma'un adalah ketika ia sholat, ia tidak khusyuk sholatnya, sholat sahur, badan sholat, zahir sholat, hati tidak sholat, badan sholat, fisik sholat, tapi hati ingat kedagangan. Badan sih menghadap kiblat, tapi ruh dan hatinya, hadirin sekalian, menghadap permasalahan. Ini sholat sahur, tanda kita ini kalau sholatnya seperti itu masih ada tanda munafik dalam diri kita. Perlu dibersihkan, perlu, hadirin sekalian, badan menghadap, hadirin sekalian, kita sholat 5 waktu, hatinya kemana-mana, itu belum khusyuk, sholatnya masih sahur. Lantas kemana gerangan untuk mencari obat agar tidak terkena penyakit munafik? Loh, kenapa kalau sholat masih terkena penyakit munafik? Lantaran sholatnya sahur. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, maka celakalah makan neraka welah orang-orang yang sholatnya mana yang sahur. Badan sholat, hati ada di pasar. Badan sholat, hati dan ruh ada di pabrik. Badan sholat, ruh dan hati ada di tempat jualan. Badan sholat, ruh kagak sholat, ruh malah ngegreb. Jadi masih sahur. Cuma kunci yang ini tasawufnya solusinya. Agar bagaimana hati kita bisa sholat, agar ruh kita bisa khusyuk dalam sholat. Jangan fanatik. Kalau tasawuf itu kalau umur 40 tahun mending kalau dipanjangin umur. Mempelajari ilmu tasawuf untuk tazkiyatun nafsi, pembersihan hati, pembersihan jiwa, pembersihan daripada sifat-sifat munafik, hukumnya fardu ain. Tazkiyatun nafsi, karena penyakit hati itu tidak hanya timbul di orang-orang umum. Banyak penyakit hati ini ada kalanya di para ustaz. Enggak sedikit ustaz ini, hadirin sekalian, hatinya enggak bersih, hatinya syirik. Hadirin sekalian, enggak boleh lihat satu ustaz yang maju, ustaz ini bagaimana caranya ngajak-ngajak majlis. Enggak sedikit. Enggak sedikit, hadirin sekalian, si anu santrinya banyak, kiai yang ini hebatnya cemburu, kiai yang ini syirik, sedangkan santrinya cuma 3. Bagaimana agar pesantrennya bangkrut? Enggak sedikit kiai yang punya hatinya iri dengki, berarti hatinya masih kotor. Bolehlah secara dohir dia ustaz, bolehlah secara dohir dia kiai, bolehlah secara dohir dia penceramah, bolehlah secara dohir hadirin sekalian dia guru ngaji. Tapi kalau ada setitik dalam hatinya iri, hasud, dengki, ujub, takabur, maka niscaya hatinya kotor, ruhnya busuk. Hadirin sekalian, perlu alat pembersih. Mana alat pembersihnya? Hanya ada di ilmu tasawuf. Maka jangan fanatik, jangan ibaratnya punya keterangan sanksi, comot sana, comot sini. Keterangannya hasil ngedit, hasilnya keren shoot. Hadirin sekalian, dalil hasilnya keren shoot, dalil hasil ngedownload. Hadirin sekalian, jadi gak ada keterangan kitabnya, hasilnya keren shoot. Hadirin sekalian, dipakai dalil buat ngelawan ibaratnya para asatid. Kalau Anda mengaji tapi niat Anda mengajinya, hadirin sekalian, mengolok-olok ulama setempat, maka niat ngaji Anda itu salah dan persiapan tempat Anda di neraka. Contoh, niat pesantren buat ngalahin ustadz setempat,
salah, maka niat pesantrennya salah, bahkan diancam oleh Allah. Barang siapa orang yang mencari ilmu, barang siapa orang yang menuntut ilmu, barang siapa orang yang rajin hadir ngaji, barang siapa orang yang puluhan tahun nyantren tapi niat nyantrennya, tapi niat ngajinya mau ngejatuhin ulama setempat, maka persiapan tempat duduk Anda di neraka. Maka kalau ada orang yang punya niat tolak ilmu untuk menjatuhkan ulama setempat, tebelin daging pantat untuk duduk di neraka. Siap? Duduk di neraka, sekali nempel otak angus, belum tuh hadirin sekalian, baru telapak kaki otak udah ngegolak. Makanya kita niatkan tolak ilmu ini bersihkan dari sifat-sifat ujub, takabur, iri dan dengki. Salah niat saja hadirin sekalian. Kau mau nyantren biar ntar gue bisa ngedebat ulama anu, niat nyantrennya salah hadirin sekalian. Niat ngajinya gue mau berdalam kitab karena untuk debatnya menjatuhkan Ustadz anu, niat ngaji kitabnya salah hadirin sekalian. Maka ilmu tasawuf itu, pembersihan hati itu wajib, karena ilmu yang fardu ain itu ada 3: tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid karena rukun agama ada 3. Rukun agama ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Kalau orang menghilangkan Islam sempurna enggak agamanya. Woi, jangan ngaji rukun ihsan belum umur 40 tahun, jangan tarekat belum umur 40 tahun, hilangin rukun ihsan. Kira-kira sempurna enggak agamanya? Ini yang hak wajib disampaikan saudara, walau baik. Jadi rukun agama ini 3. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Iman prakteknya hadir sekalian dalam keyakinan, di mana kita madhabnya dalam rukun iman ini dibahas dalam ilmu tauhid. Makanya ngaji tauhid fardu ain biar iman kita agak salah. Madhabnya kita ngikutin Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Iman tuh. Kalau pengen tahu secara dalam rukun iman, wajib ngaji tauhid. Tauhidnya nggak boleh sembarangan hadirin sekalian. Harus ibaratnya ikuti patokan Ahlussunnah wal Jamaah, ya di 2 madhab. Terserah mau yang mahal Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Ini 2 imam dalam tauhid adalah Ahlussunnah wal. Jangan salah pilih imam, nanti ibaratnya bertauhidnya ke Syiah, bukan Ahlussunnah hadirin sekalian. Yang kedua rukun agama itu Islam. Rukun Islam ada 5. Kalau pengen tahu secara rinci rukun Islam yang 5, wajib ngaji fikih. Nah, ini pendalaman rukun Islam adalah ilmu fikih. Prakteknya di madhab, sholatnya kita nggak boleh sembarangan, diatur oleh fikih sesuai madhab Imam Syafi'i. Kalau bersentuhan kulit dengan perempuan luar makhluk tanpa penghalang, begini batal. Kita mau sholat Jumat, ketemu teman sekolah perempuan, salaman, bersentuhan tangan, wajib wudhu karena batal bersentuhan kulit secara langsung tanpa penghalang. Kecuali tidak batal bersentuhan laki dan perempuan yang goer mahram, yang tidak ada ikatan darah hadirin sekalian. Maksudnya dia bukan sebab dan si ibu, goer mahram. Kita bertemu dengan perempuan teman kita, salaman, hadirin sekalian, bersentuhan kulit batal. Kecuali tidak batal bersentuhan anggota badan kalau kita megang gigi perempuan. Makanya nyari ibaratnya kalau punya teman giginya rada panjangan hadirin sekalian, kalau kita nyentuh gak batal. Dari mana tuh? Dari sini pegang, gak batal. Atau kita nyentuh rambutnya gak batal, asal jangan kulit. Kalau enggak kuku kita panjang, pas gitu kita ketemu dengan bini kita, ya, mau sholat Jumat salaman sama bini, kalau subuh takut batal. Makanya panjangin aja kuku kita di 2 meter, salaman pakai kuku, biarpun ke lehernya nggak batal.
Atau kalau Anda pengen kagak batal bersentuhan dengan istri tanpa penghalang, yang penting ente nyentuh, yang penting ente nyium giginya istri. Makanya saya ibaratnya hadis kalian merekomendasikan tidak batal bersentuhan dengan istri, yang penting dengan giginya, kukunya dan rambutnya. Kalau sama kulit, kena bibir lagi nyium nih, batal. Bibir ini bagian dari daging dan ada kulit. Pengen tahu rukun Islam, dalam di ilmu fikih, mulai dari dasar kitab Safinah. Yang ketiga rukun agama ihsan. Ihsan ini secara umum banyak definisinya, dan sekalian yang sering disampaikan oleh para asatidz. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kita ini ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa mampu melihat Allah, yakinkan dalam hati bahwasanya Allah ini zat yang maha melihat. Bagaimana cara melihat Allah ketika kita ibadah? Apakah kalau kita sholat di depan ada aqua, anggap itu aqua Allah? Bukan hukumnya. Kita sholat, kata semata definisi rukun ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, kau ibadah pada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Di depan kita ada tembok, sholat menghadap kiblat, sedangkan di kamar itu tembok, menganggap tembok itu Allah. Biar khusyuk katanya kita cara melihat Allah, anggap aja tembok itu Allah. Bukan. Karena apa? Karena menasabukan Allah dengan tembok, menyerupakan Allah dengan tembok, sedang tembok makhluk ciptaan Allah. Berarti kalau punya anggapan begitu bukan ahlu sunnah, tapi mujassimah. Jadi orang yang punya paham Allah ini berjisim seperti manusia. Allah punya tangan seperti manusia, Allah punya mata seperti manusia. Kalau akidah mujassimah itu sesat seperti itu. Bagaimana cara melihat Allahnya? Adalah dengan hati yang selalu berzikir. Kita tidak akan tahu bagaimana cara zikir hatinya kalau tidak mengambil bagian dan prakteknya hadir sekalian lewat thariqah, dan mengambil hak dan bagiannya lewat talqin zikir. Aku hadir sekalian kalau belum tahu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam hadir sekalian, seorang nabi dan rasul yang menjadi abu tauhid, bapaknya tauhid, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam hadir sekalian untuk menambahkan keyakinannya hadir kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ujian ciptaan Allah. Di malam hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mana yang disebut dengan Tuhan pencipta alam, Nabi Ibrahim diuji Allah lewat ciptaannya ada bulan di malam hari, sehingga Nabi Ibrahim mungkin ini yang disebut dengan Tuhan pencipta sekalian alam rembulan. Ditunggu amal Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ternyata dari malam sampai ke subuh ini bulan, nabinya tengah malam terang benderang, bulannya bunternya sempurna di sekalian. Pas mulai subuh itu mulai ibaratnya cahayanya redup-redup, dan jam 6 redup itu cahayanya, bahkan tidak ada cahayanya itu bulan. Tidak mungkin Tuhan ini redup, kata Nabi Ibrahim, ini bukan Tuhan. Ternyata jam 7 hadir sekalian ada matahari yang bersinar. Semakin siang semakin ibaratnya panas, semakin terang itu matahari, semakin terik itu matahari. Nabi Ibrahim diuji keyakinannya oleh Allah untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Mungkin ini yang disebut dengan Tuhan. Ternyata jam 7 Tuhan timbulnya. Ditunggu ini matahari dari jam 7 terbit sampai ibaratnya jam 12 terik sampai jam 2 dan jam 3. Ternyata ini matahari mulai jam 3 sampai jam 5 ini mulai redup cahayanya, dan jam 6 tidak ada itu matahari tenggelam. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak mungkin Tuhan timbul tenggelam hadir sekalian, karena matahari timbulnya terbitnya jam 6.30 dan terbenamnya jam 5.30. Tidak mungkin Tuhan ini ada terbit dan ada terbenam. Bagaimana kalau ada hamba yang mohon pertolongan jam 7 malam? Mungkin Tuhan tidak bisa membantu karena Tuhan sedang terbenam. Begitu Nabi Ibrahim.
Apa kata Nabi Ibrahim hadis sekalian ketika diuji keyakinannya seperti itu? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati. Nabiullah Ibrahim setelah memakrifati bulan bukan Tuhan, ini bulan ciptaan Tuhan. Bulan ini bukan Allah, tapi bulan ini ciptaan Allah. Matahari bukan Allah, tapi matahari ciptaan Allah. Jadi Nabi Ibrahim hadis sekalian menauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan pencipta bulan dan matahari, pencipta alam jagat raya, gunung, darat dan lautan, langit dan bumi. Hadis sekalian beserta kondisinya, aku hadapkan keyakinanku kepada Zat pencipta sekalian alam adalah Allah Subhanahu. Maka disebutkan Nabi Ibrahim hadis sekalian Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Sehingga hadis sekalian Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebut dengan pangkat Khalilullah, kekasihnya Allah. Sehingga hadirin sekalian dalam suatu surah, dalam surah As-Saffat ada sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat, di mana hadirin sekalian Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul. Yang ini Nabi Ibrahim berumah tangga dengan Siti Syarah, namun ketika umur senja pun belum dikaruniakan putra dan anak keturunan. Sehingga Nabi Ibrahim hadirin sekalian munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan sejarah Nabi Ibrahim tersebut munajat pada Allah dari surah As-Saffat. Apa kata Allah hadirin sekalian mengisahkan kisah Nabi Ibrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin. Nabiullah Ibrahim alaihi salam waqala dan berkata Nabiullah Ibrahim, ini dhahibun, sungguh aku ini munajat memohon kepada Allah. Ini dhahibun ila rabbi. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, munajat kepada Allah, tadarruk khusyuk kepada Allah, ingin memohon sesuatu pada Allah dengan menghambakan dirinya pada Allah, ibadah dengan khusyuk dan tadarruk. Saya yakin semoga Allah dengan munajatku ini akan memberikan petunjuk kepadaku, karena Nabi Ibrahim belum diberikan keturunan. Sehingga dalam munajatnya semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, habli, karuniakanlah ya Rabbi kepadaku minas sholihin, dari orang-orang yang soleh dan dari anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim mohon untuk dirinya agar dikaruniakan menjadi manusia yang soleh. Begitu juga Nabi Ibrahim kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh. Hadirin sekalian, ini permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam munajatnya agar diberikan petunjuk oleh Allah dan memohon kesolehan hatinya Nabi Ibrahim untuk dirinya, untuk anak keturunannya. Padahal Nabi Ibrahim belum dikaruniai keturunan. Hadirin sekalian, sehingga hadirin sekalian ketika Nabi Ibrahim munajat pada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Rabbana, ya Allah, habli, berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepadaku minas sholihin, dari sebagian orang-orang yang soleh. Allah langsung memberikan karunia. Hadirin sekalian, Allah langsung memberikan hadiah atas munajatnya Nabi Ibrahim agar dijadikan orang yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halimin. Fabasyarnahu, maka aku berikan kabar gembira, aku berikan satu kegembiraan, kata Allah kepada Nabiullah Ibrahim, bigulamin halim, dengan anak laki-laki yang teramat sangat sabar. Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak. Sehingga hadirin sekalian, Nabi Ibrahim lama berumah tangga dengan Siti Sarah, tidak dikarunia anak, sehingga Siti Sarah mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk memadu Siti Sarah dan dicarikan hadirin sekalian istri muda oleh Siti Sarah yang menjadi istri tuanya, yang bernama istri keduanya atau istri mudanya Siti Hajar. Ini Siti Hajar atas rekomendasi Siti Sarah yang menjadi istri Nabi Ibrahim. Jadi istri Nabi Ibrahim
nyari bini muda buat Nabi Ibrahim. Tuh, kira-kira ada nggak istri habaib, istri kiai, istri mutuanya? Mau madu nggak? Kalau mau madu, neng cari indah calon mahmudnya. Kira-kira nggak ada? Nggak ada. Hanya ada satu ya, gurunya yang ada. Ini kalau probably soalnya benar. Ada sekalian dicari nama istri. Nah, kalau ibaratnya mungkin ibaratnya kamu melaksanakan ibadah sunnah, yang cariin ya berarti istri ibaratnya. Yang kedua biar memperbanyak keturunan. Jika anaknya 14 ada nih ada sekalian. Cuman 1001 betul begitu. Hanya ada di Rawa Banteng, contoh Nabi Ibrahim ada yang itu gurunya Habib Munzir. Habib Munzir lagi kanak-kanak belajar lainnya ke beliau. Sebab kalau orang merasa dekat Nabi Munzir, tabaruklah kepada gurunya Habib Munzir. Dikarunia anak adik sekalian, padahal sudah lama adik sekalian anaknya pengen didapat-dapatkan, pengen dikarunia anak. Jangankan sudah umur senja hadir sekalian, nenek-nenek kakek-kakek belum dikarunia anak, baru rumah tangga 5 tahun belum punya anak aja ada yang nanya lu udah punya anak, kadang hati itu merasa gimana ya. Anak udah berapa? Padahal di 11 tahun belum kasih anak, ini kadang ada perasaan tersinggung, betul nggak? Orang umur rumah tangga udah lama, katanya udah punya anak belum? Ya Allah itu hati terasa teriris. Hadirin sekalian, ini Nabi Ibrahim seperti itu, umur sudah tua, umur sudah senja, hadirin sekalian belum karunia anak, sekalinya dikarunia anak hadirin sekalian. Nabi Ibrahim bermimpi hadirin sekalian, qala ya bunayya ini ara fil manami anni adbahu. Qala ya bunayya, ketika ibaratnya dikaruniakan anak hadirin sekalian, dan anaknya ini sudah sampai bisa jalan, falamma balagha masyayu, dan ketika anak Nabi Ibrahim yakni Nabi Ismail ini baru bisa belajar jalan hadirin sekalian, Nabi Ibrahim bermimpi. Qala, Nabi Ibrahim memberikan informasi mimpinya kepada anaknya. Qala, berkata Nabi Ibrahim, ya bunaya, hai anakku, hai Ismail anakku, ini aro bapak semalam mimpi, ini aro fil manam bapak semalam mimpi, anni azbahuka, bapak nyembelih kamu nak. Sedangkan ini anak belum bisa hayam, puluhan tahun rumah tangga diberi anak, sekali diberi anakku Allah bermimpi kunci anak sia Ibrahim. Ini anbahu panjur mada tarok. Ismail bapak mimpi begitu, coba pikir-pikir. Bisa tak mimpi di setan, harap mimpi sekali. Bisa di setan mimpi oleh Allah. Takut itu mimpi dari setan bukan dari Allah. Qala ya abatif al-matumar, dasar anak Nabi Ibrahim seorang Nabi dan Rasul dan anak yang soleh, jika bakal Nabi dan Rasul Nabi Ismail. Pak, kalau memang itu mimpi perintah Allah dan itu adalah daripada risalah kenabian dan atas perintah Allah, jalanin aja Pak, sembelih aja, nggak apa-apa. Kalau memang itu perintah Allah, kira-kira adakah anak di sini? Tok, bapak pentingin B, ikut kegedikan siapa kabelnya? Kira-kira anak zaman sekarang gimana? Warido ada bapak nage tara ngaji hadirin kalian, kata mati setan Pak, gara-gara bapak yang anjing jaga itu nggak jadi kompromi begini. Satajibun insyaallah nasabirin, kata Nabi Ismail sebagai anaknya, saya akan sabar ya wahai abahku. Kalau memang itu perintah Allah. Kenapa sebab Nabi Ibrahim bermimpi seperti itu? Kila disebutkan sebab tabhi Ibrahim Ismaila, sebab menyembelihnya Nabi Ibrahim kepada Ismail. Kenapa sebab Nabi Ibrahim menyembelih Ismail? Ada sebabnya, ada latar belakangnya, ternyata ada asbab. Apa asbabnya? Nabiullah Ibrahim seorang Nabi dan Rasul yang umurnya sudah tua renta, belum dikarunia anak, akan tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang Nabi yang dermawan.
Dalam satu riwayat Nabi Ibrahim gak mau makan kalau seorang diri, pasti dia nyari teman untuk makan bersama. Persis seperti kita punya sate, ada bini kita, adik kita sedang lapar, kita ngumpet makannya, betul gak? Apalagi kalau ada waminal petegi, waminal jengkoli, hadir sekalian, waminal brokoli, hadir sekalian. Ini kalau petai dan jengkol lalat yang lalat favorit kita, bini minta bilang ember, lu gitu aja. Ya kira-kira kalau kita begitu, bini kita juga boleh. Lantaran ini petai 31 papan doang. Nabi Ibrahim gak begitu karakternya, makan sendiri gak nyaman, nyari teman makan. Sehingga sampai 1 mil jalan. Sehingga Nabi Ibrahim kepada Allah saking dermawannya, ya Allah ya Rabbana, saya pengen ibaratnya menjamu umat Nabi Muhammad SAW karena saking dermawannya, sehingga pun Nabi Ibrahim pengen menjamu umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Hai Ibrahim, genggam pasir yang ada di bawah telapak kakimu, lalu kemudian kau taburkan ke hadapanmu itu pasir, maka itu langsung menjadi lautan, dan lautan airnya asin. Kalau diibaratnya ini air asin, kalau misalnya dipanasin itu bisa jadi garam. Ternyata itulah sebab air laut ini bisa menghasilkan garam. Itu hakikatnya Allah memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pengen menjamu umat Nabi Muhammad. Maka kalau yang masih merasakan kenikmatan sayur, kenikmatan su'ud, wa minal uduqi, wa minal nasi gorengi, wa minal cabai, hadir sekalian, merasa gurihnya, merasa asinnya, hadir sekalian, tidak akan enak kalau sayur kurang garam. Jangan kau lupa bertawasul kepada Nabi Ibrahim yang telah memberikan jamuan kepada kita. Itu garam adalah jamuan Nabi Ibrahim. Para kita tawasul kepada Nabi Ibrahim yang telah menjamu garam untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan tawasul kirim Fatihah ke Nabi Ibrahim, baca doa juga lupa kalau lagi makan, lapar hadir kalian, ejik dari kokok, bisendok pakai sendok masuk, lupa doa langsung caplok, hadir sekalian, setengah piring langsung caplok. Boro-boro ibadah ngirim Fatihah kepada Nabi Ibrahim, bismillah pun wa minal lali, baca bismillah lali alias bohong. Dan Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, Allahu qarraba al-basati. Nabi Ibrahim ini mendawamkan ia sering hadir sekalian berkorban dengan menyembelih 1000 kambing. Nabi Ibrahim itu kalau menyembelih korban 1000 kambing, kira-kira adakah di Bekasi ini seseorang yang menyumbangkan kambing 1000 kambing untuk berkorban? Belum ada. Sekalipun ada, APBD dari uang Arab, dari uang penghasilan daerah, ngakunya dari gubernur. Jadi belum ada. Hadir sekali Nabi Ibrahim didakwa kalau korban ini 1000 kambing. Hadir sekalian, tidak hanya 1000 kambing, Nabi Ibrahim juga berkorban rajin dan rutin melaksanakan kurban 1000 kambing dan 300 sapi. Sapinya 300, kambingnya 1000, dan 100 unta. Untanya 100, sapinya 300, kambingnya 1000, unta 100, sapi 300, kambing 1000. Nabi Ibrahim tuh rutin kalau nyembelih ibaratnya hewan kurban dengan jumlah sarafah, kambingnya 1000, sapinya 300 ekor, untanya 100 ekor. Kira-kira kalau ada orang yang diberikan kemampuan di akhir zaman berkurban, jangankan 1000 kambing, 500 kambing saja atau 150 kambing, kayaknya sudah diupload. Inilah korban saya di majelis, ada 150 kambing diupload. Hadir kalian, itu Nabi Ibrahim dermawan.
Sehingga ini malaikat takjub atas kedermawanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dawam berkurban, motong kurban 1000 kambing, dagingnya dibagi-bagiin. 300 sapi, dagingnya dibagi-bagiin. 100 onta, dagingnya dibagi-bagiin. Sehingga malaikat takjub. Malaikat ini hadirin sekalian kagum ke atas kedermawanan Nabiullah Ibrahim. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam hadirin sekalian, fata'ajabun nasu, dan kagumlah manusia dan malaikat min dalika, dari kedermawanan Nabi Ibrahim. Faqala Ibrahimu alaihi salamu kullu ma taqarraba bihi laisa bisyai'in bi. Apa kata Nabi Ibrahim? Menjawab kekaguman manusia dan malaikat, belum seberapa hai malaikat, hai manusia, hai wahai umatku, kurbanku dengan jumlah 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta belum seberapa kalau dibanding dengan karunia Allah. Tawan kok, nggak sombong, nggak begini, hebat amat kok korban 1000 kambing, siapa dulu enggak gitu loh, nggak begitu. Hadirin sekalian, Nabiullah Ibrahim kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kedermawannya hadirin sekalian. Sehingga keluar ucapan, keceplosan ucapan, seandainya Allah memberikan anak kepada saya. Nabi Ibrahim itu belum dikasih anak. Kalau kata Allah sembelih, saya sembelih. Sehingga keluar ucapan seperti itu Nabi Ibrahim. Jangankan 1000 sapi, jangankan 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Kalau Allah memberikan anak kepada saya dan ibarat kata Allah suruh sembelih, saya akan sembelih, dagingnya dibagi-bagi. Itulah sebab Nabi Ibrahim bermimpi disuruh menyembelih anaknya, karena Nabi Ibrahim keluar ucapan, seandainya kalau Allah memberikan anak kepada saya dan Allah memerintahkan untuk menyembelihnya, aku akan sembelih dan dagingnya dibagi-bagi. Sehingga Nabi Ibrahim bermimpi untuk menagih dari ucapannya Nabi Ibrahim oleh Allah, seolah-olah itu nazar hadirin kalian. Padahal itu Nabi Ibrahim ucapan seandainya, karena Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak, udah umur tua. Hadirin sekalian, malam ke-8 mimpi Nabi Ibrahim, hai Ibrahim sembelihlah anakmu. Nabi Ibrahim mikir-mikir hadirin sekalian, pada malam 8 haji, malam semalam mimpi suruh kata Allah suruh nyembelih anaknya, sedangkan ini anak yang dambal-dambain. Sehingga mikir-mikirnya Nabi Ibrahim mimpi. Kita kadang-kadang selalu ini pas bangun tuh, astagfirullah, mimpi apa ya? Mimpi dikasih baju nih manu, kan sudah pikir-pikir. Mimpi suruh ngambil batu, ngambil keris di kuburan anu, pas bangun kan kepikiran, apa iya ada ya kerisnya? Pas bangun kan kepikiran, suka begitu, betul nggak? Kalau nggak mimpi gigi copot dipikirin, isyarat apa ya gigi copot, kan sudah begitu pas bangun. Nabi Ibrahim malam tanggal 8 haji bermimpi, kata Allah sembelihlah anakmu Ibrahim, sedang ini anak yang didambakan umur sudah tua, pas umur tua dikandungnya anak udah bisa jalan, suruh sembelih pas mimpi. Mikir Nabi Ibrahim pada tanggal 8 haji itu, mikir kalau bahasa Arabnya tarwiyah, hari mikir-mikir Nabi Ibrahim. Maka tanggal 8 haji itu hari mikir-mikirnya Nabi Ibrahim mimpi semalam. Jadi disunahkan puasa tarwiyah tanggal 8 bulan. Ternyata tidur lagi malam 9, mimpinya sama seperti malam tanggal 8. Hei Ibrahim sembelih putramu yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam hadirin sekalian pas malam tanggal 9 bangun dan ibaratnya memikirkan kok mimpinya sama tanggal 8, 9 sama. Jadi mengetahui, oh iya dulu ada ucapan seandainya kalau dikaruniai anak akan saya sembelih. Maka Nabi Ibrahim ketika mimpi itu baru dulu pernah ada ucapan kalau dikaruniai anak akan saya sembelih. Maka tanggal 9 hari disebut hari Arafah, hari engehnya Nabi Ibrahim atas ucapannya dulu, kalau seandainya dikaruniai anak akan aku sembelih. Jangankan 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta, kalau Allah memberikan anak kepada saya dan suruh sembelih akan saya sembelih, dagingnya saya bagi-bagi. Tuh tanggal 9 haji pas mimpinya ingat, oh iya dulu ada ucapan itu. Maka tanggal 9 haji disebut hari Arafah, hari mengetahui dan meyakinkannya Nabi Ibrahim atas mimpinya betul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah puasa tanggal 9 haji dengan niat puasa Arafah. Dan tanggal 10 haji disebut dengan Yaumul Udhiyah, hari kurban, hari pengeksekusian Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Tanggal 10 haji, cuma itu adalah sabab
untuk menjadi dilalah syariah disunahkannya kita berkorban, dan bisa wajib berkorban karena sebab nadar. Nadar korban beda dengan nadar selain korban. Kita bawa kambing, beli kambing, pas ditanya buat apa itu, mang kambing di baratnya dituntun mulu, ini buat korban saya nanti Idul Adha, maka hukumnya ucapin ini kambing saya buat korban nanti Idul Adha, hukumnya najar. Jadi ini korbannya wajib. Kita yang korban haram makan daging korban kita. Kalau ada yang nanya kita bawa kambing, beli kambing, niat dalam hati buat korban, adanya buat apa memang? Ntar ada perlu buat ibadah tanggal 10 haji begitu. Yang jawab buat berkorban saya. Itu jadi najar kalau jawab begitu, buat berkorban. Gak usah begini kalau dikorban nadar, saya nadar ini mbak, dengan kambing ini saya nadar nih mau berkorban. Gak usah kalimat nadar. Tapi kita tanya kambing buat apa itu bang? Buat berkorban saya. Jawaban buat berkorban saya itu sudah jatuh najar dalam bab udhiyah, dalam bab berkorban. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La كلمة الحق لا نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم هذا جمعنا جمعة مرحومة وتفرقا من بعدهم تفرقا معصوما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن. يا رسول الله يا الله الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله